Ini masih berkaitan dengan wala illa wa antum muslimun. Diperintah oleh Allah kita untuk bagaimana mati dalam keadaan Islam. Ulama as-salaf as-saleh rahimahullah di puncak kasar-kasarnya beliau mati syukur khatimah, padahal amal perbuatannya sudah baik, kalau dilihat dosanya juga sedikit, tapi beliau masih mengatakan kalau umpama mati Islam ditampakkan kepadaku ada di depan pintu kamar. Mati dalam keadaan Islam umpama ditampakkan oleh Allah ada di depan pintu kamar. Mati syahid di pintu rumah sampai sebegitunya, maka tentu apa akan milih mati dalam keadaan Islam. Kalau mati Muslim Islam itu kan bagus, tapi kalau mati syahid lebih bagus lagi. Mati dalam sholat, mati zikir, mati baca Quran, mati apa maksudnya baca Quran mati, itu bagus. Mati syahid juga bagus. Jadi kalau ditampakkan mati dalam keadaan di depan pintu kamar, mati syahid di depan pintu rumah, maka beliau katakan apa? Aku masih milih mati Islam saja, yang sudah jelas di pintu kamar, dekat melangkahnya. Harusnya mati Islam di depan pintu kamar, ada jaminan masuk mati syahid, tapi di pintu rumah. Yang dikhawatirkan perjalanan dari pintu kamar ke pintu rumah itu selamat apa enggak? Masih hidup apa enggak? Kalau mati di tengah melangkah di pintu rumah mati, kan jaminannya mati syahid di pintu rumah. Nah, ini belum sampai pintu rumah baru pertengahan melangkah 1-2 langkah mati, kan nggak ada jaminan syahid di situ. Maka sampai sebegitunya ulama orang soleh yang betul-betul beliau sudah bagus amalannya, dilihat dosanya juga sedikit banget, tapi masih khawatir kalau matinya itu tidak dalam keadaan Islam. Kenapa? Alasannya adalah adri maladi yu'amul tibalbi fima baina hujra ila bagidah. Alasannya ini saya nggak tahu antara perjalanan dari pintu kamar ke pintu rumah itu hatiku nanti berubah apa enggak? Karena yang berubah hati itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutnya hatinya diubah oleh Allah di dalam langkah dari pintu kamar ke pintu rumah. Sebagian ulama juga yang lain pernah berkata kepada saudaranya ketika sakaratul maut, oleh dia itu perintah sama temannya, kamu kalau saya nanti sakaratul maut itu tidak malah tidak. Kalau kamu melihat aku mati Islam, ambil semua yang aku miliki, barang-barang kamu jual, belikan gula atau belikan kacang sama garam, kemudian kamu bagikan ke anak-anak sana. Tapi kalau sebaliknya nggak mati dalam keadaan Islam, ya udah kasih umumin aja kalau saya mati. Orang menyelami aku tergantung keyakinan mereka. Lihatnya orangnya baik, matinya ya baik. Nggak usah disodakoi, nggak usah. Ini akan soalnya seperti itu. Jadi sama temannya seperti itu. Maka yang diperseni ternyata memang iya matinya dalam keadaan Islam. Maka apa yang diperintahkan oleh
sekali cerita-cerita seperti ini. Jadi orang-orang soleh yang khawatir matinya itu sebelum Fatimah. Kemudian kita juga harus perhatikan. Jadi banyak sekali apa-apa yang bisa menjadikan orang itu mati sebelum Fatimah tidak. Di antaranya orang-orang yang meremehkan urusan sholat, gampang, tidak betul-betul memperhatikan. Maknanya meremehkan berarti sholat itu maksudnya untuk memperhatikan, menjaga, menegakkan sholat. Itu ya, ada perhatian khusus yang sangat kepada sholat. Tidak yang penting sholat dan jamaah sudah bagus ya. Tapi bagaimana sikapnya dia ketika menjalankan sholat, persiapan sholat itu ada betul-betul rasa mengagungkan sholat. Kalau dia mengagungkan sholat, maknanya mengagungkan dan dia memerintahkan sholat. Maka kita biasakan belajar bagaimana urusan sholat itu kita pentingkan. Jangan sampai ada sikap perbuatan kita atau bahkan kata-kata kita itu yang seakan itu kita itu meremehkan urusan sholat. Kayak biasa kita dapat kata-kata kalau sholat nomor 2, padahal yang dimaksud sebenarnya memang iya, rukun Islam itu syahadat kemudian baru sholat. Tapi kata-kata itu seakan dibuat apa itu? Nah, sholat nomor 2, nomor 1 kalau jahat ya maunya tuh nggak seperti itu, cuma dibikin kata-kata, tapi jangan sembarangan ya. Sholat itu nomor 1 ya, nomor 1 itu syahadat kalau dihitung dari rukun sholat. Tapi secara kalau kita melontarkan kata-kata sholat itu nomor 2, tapi mendengar itu kadang-kadang spontan memahami kata-kata kita itu ini nomor 2 kan sholat, urusan kerja didahulukan. Ini bahaya. Di antaranya juga meremehkan urusan zakat yang hukumnya adalah wajib termasuk rukun Islam. Baru anak masih panas. Di agama kita katanya mengatakan apa? Kalau bisa zakat ditinggalkan, tidak usah zakat. Terlalu pelit kalau cuma zakat. Sedekah. Iya, di dalam Islam ada zakat, ada sedekah. Zakat diwajibkan, sedekah disunahkan. Kalau bahasa menteri agama yang menyuruh meninggalkan zakat, waktu repot nanti ya. Yang sedekah sunnah, zakat wajib aja berbahan. Banyak yang masih belum zakat harta, zakat suku, tanaman, ya. Banyak yang meninggalkan. Itu yang diwajibkan. Dan kalau sudah diwajibkan tambah lagi kan gitu. Maka minimalnya yang wajib yaitu zakat itu harus dikeluarkan dari harta. Sedekah disunahkan. Dan sedekah katanya lebih besar, enggak juga nyatanya 2000 juga dikeluarkan gitu kan. Ada pokoknya mau dikasih 5.000 kan 2.000. Kalau ada beberapa dikasih yang paling bontot bisa. Adanya 2.000 ada yang bontot ya, kasih yang bontot lagi itu kan. Nah ini ya namanya juga sedekah, apa namanya sunnah gitu ya. Dalam arti tidak diwajibkan harus sekian, kalau zakat kan harus ditentukan hisabnya. Walladzina yattabi'una amratal muslimin termasuk mencari-cari aibnya orang Islam, saudara muslim, itu juga hati-hati bisa menjadikan syukur Fatimah, mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Ya, orang Jawa itu kalau ngatur, kalau nimbang, kalau ukur pintar. Kalau kain ukurnya jangan dikencengin, tapi dikendorin. Nah, jadi kalau apa dikencengin atau dikendorin? Dia panjangnya gitu, kendorin. Nah, jadi enggak kok dipakai sekencang-kencangnya nih ya. Jadi nanti jadinya pas banget. Kalau tangkar beras pakai
Kita kan adanya lingkar ke sini. Kalau di lain daerah ada pakai kilo. Kalau pakai kilo, pakai apa namanya kayak di ucap-ucap itu ada pakai kilo 2 liter. Kalau kita pakai 1 kilo 2 kilo, itu mungkin ada kayak ucap yang bahkan diperesin serat gitu kan. Nah, kalau orang Jawa kan pintar, peres dikunjungi, jadi membunuh. Itu hati-hatinya biar enggak apa terkurangi walaupun 1-2 butir apa namanya itu beras. Jadi kalau makan itu hati-hati, mendingan dilebihin ketimbang di peres apa di pes gitu. Termasuk orang yang suka tipu, orang Islam akan sampai nyogok bisa memalsu perusahaan agama dan orang-orang yang mendustakan apa aulia Allah, wali-wali Allah. Nah, sekarang ada zamannya pembongkaran makam, ya sudah dikeramatkan, memang punya keistimewaan, dibongkar makamnya. Alhamdulillah makamnya dibongkar, cukupnya yang dibongkar. Itu bagus, ya. Membongkar cukup, ya namanya ya, makamnya itu imam hukumnya. Ini dibongkar ya alhamdulillah, tapi makamnya jangan dibongkar. Yang dibongkar bukan makamnya, tapi cuma atasnya doang. Itu ya juga bagian tidak sopan, tidak sopan sama yang di dalam. Nah, ini tanah-tanahku, bangun-bangun sendiri, ya walaupun makruh, ya tapi kan menunjukkan kalau beliau itu adalah orang yang istimewa. Karena lagi zamannya pembongkaran makam. Nah, jadi itu kan bongkar. Nanti di makam ada makamnya orang kayak nanti di pemberan itu SCTV wah bongkar di Palu ya. Yang ikut-ikut bongkar makam jadi. Kalau palsu ya palsu ya putusan. Nah, ini termasuk menjadikan seluruh khotimah akhir hayatnya di antara mendustakan wali Allah. Itu sudah diwalikan orang banyak, tapi dia nggak percaya. Nah, hati-hati mengingkari waliannya tanpa dasar yang dibenarkan. Walladzina yad'una ala awliya, ngaku-ngaku jadi wali, ngaku-ngaku ada di kedudukannya wali, itu juga nggak boleh. Pokoknya banyak sebetulnya hal-hal yang mengkhawatirkan nanti dalam keadaan suruh Al-Fatihah. Termasuk orang-orang yang suka bid'ah-bid'ahkan agama, ya. Padahal itu syiar dari agama, tapi dia anggap bid'ah, ya. Itu hati-hati, sehingga menjadikan orang itu tidak mau mengamalkan. Contohnya kan banyak biasa dikumpulkan keyakinan bid'ah, tahlilan bid'ah. Padahal itu orang yasinan tahlilan kumpul bareng-bareng zikir kepada Allah. Kalau dia racuni, kalau yasinan itu bagian yang tidak dicontohkan dalam agama, sehingga orang tidak membaca yasin, orang tidak mau zikir kepada Allah, kumpul bikin majelis kebaikan, sholawatan, ngadain maulid bid'ah, akhirnya orang nggak mau kumpul-kumpul bikin majelis sholawatan. Nah, ini hati-hati orang seperti ini, jangan diikuti, jangan ditiru. Itu bisa menjadikan mati dalam keadaan seluruh khotimah. Hati-hati seorang muslim, betul-betul sangat hati-hati. Tidak ada yang bisa mengikuti kecuali Allah. Maka kita minta kepada Allah dengan cahaya kemuliaan Allah agar Allah itu matikan kita dalam keadaan muslim, disusulkan kepada orang-orang soleh, keadaan sehat walafiat, ya Rabbal alamin. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ada firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang betul dengan tali agama Allah. Kalian semuanya jami'an. Wa la tafarraqu, jangan sampai cerai-berai. Ini
maknanya perintah kita itu pegang teguh agama Allah, tamasuk, istiqomah menjalankan agama, wal istima' ala dzalik, kumpul bareng-bareng menghidupkan agama. Agama ini akan mudah diamalkan kalau bareng-bareng. Ya. Dulu ketika Nabi hijrah, ya, kemana? Ke Habsyah, pertama kali hijrah, ya, disambut oleh Raja Najasyi, tapi nggak dibantu untuk mensyiarkan agama, maka agama nggak berkembang. Ujung-ujungnya balik lagi ke Mekah. Ketika datang ke Taif, maunya hijrah ke Taif, apa yang dilakukan orang Taif malah ditolak, nggak diterima, nggak disambut dengan baik. Maka Nabi balik lagi ke Mekah, agama nggak berkembang. Tapi ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang Madinah menyambut Nabi dengan gembira, ditolong untuk mensyiarkan agama. Maka yang terjadi apa? Madinah menjadi al-munawwarah yang memancarkan cahaya hidayah. Itu namanya munawwarah. Kalau munirah itu bermaksud. Kalau munawwarah, Madinah al-munawwarah. Nah itu ya. Ketika orang itu gotong royong bareng-bareng istimewa mengamalkan agama, jadi mudah. Maka pentingnya kita itu membuat suasana agama, suasana di masjid dibuat suasana agama, di lingkungan, di proyek, di tempat kerja kita suasana agama, di rumah kita bukan agama, suasana agama harus ada. Sehingga kita sendiri, anak istri, lingkungan teman-teman kita untuk mengamalkan agama itu ringan. Orang kenapa belakangan dari masjid? Karena nggak ada temannya, maknanya nggak ada suasana bareng-bareng, ramai-ramai, bodoh-bodoh datang ke masjid. Maunya jalan ke masjid, yang satu molor, ya, uangan mana? Ikut molor atau jalan ke masjid? Mestinya hati itu berat banget mau berangkat karena lihat temennya molor. Maunya puasa, pokoknya minum. Gak ada suasana puasa. Coba proyek-proyek gitu kan. Karena temennya pada minum, pada makan, dia mau puasa rasanya berat. Bukan karena haus atau tidak, karena gak tahan nafsunya. Ya. Tapi kita yang dikasih suasana agama, lingkungan kanan kiri kita semuanya berpuasa, walaupun lapar haus kayak apa, kita puasa itu ringan, ya, bisa nahan. Karena ada suasana itu, maka penting kita itu membuat suasana agama. Tujuannya biar kita itu ringan mengamalkan agama. Wanahyun, dan di sini wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ada larangan untuk kita tuh berpecah belah, ya. Karena yang namanya jamaah adalah rahmah. Bersatu itu menimbulkan, mendatangkan rahmat Allah. Wal furqatu ada. Perpecahan itu akan menimbulkan azab atau siksa Allah. Alhamdulillah, ya. Nah, masjid ini adalah jantung, dalam arti untuk menyatukan umat yang masjid ini. Maka kalau kita mau melihat kampung itu makmur tidak makmur, penduduknya lihat masjidnya ramai apa enggak. Kalau ramai masjidnya, masyarakatnya, lingkungannya mesti makmur. Jantung. Wa yadullu ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu kalau orang itu mau bersatu. Dan Nabi juga pernah mengatakan malam kata dia menghadapi asyari di asli di istimewa wal muawanah wal ittihad kalimah karena al-iftiraq fihi wa adam musa'adah ala iqamati musibah bi waqtihi wa
ketika agama yang mulia ini akan bisa tegak, dasarnya adalah istimewa, persatuan, saling bantu membantu satu kalimat, maka perpecahan dalam agama tidak ada saling bantu membantu untuk menegakkan agama, itu akan mewajibkan agama itu menjadi lemah. Jadi perpecahan itu melemahkan agama, persatuan menguatkan agama. Nyatanya kan ya memang benar, maka kita itu bersyukur dikasih tanda-tanda yang muslim, yang mukmin itu sangat-sangat bersyukur. Ditemani jamaah bareng-bareng sholatnya itu sangat-sangat bersyukur. Karena itu dalam rangka awal meringankan kita untuk mengamalkan agama. Maka nampak jelas persatuan, bersatu dalam agama, mengamalkan, menghidupkan agama itu dasar kebaikan apapun, tidak perbaikan. Sebaliknya perpecahan dalam urusan agama itu dasar untuk terjadinya keburukan barat. Maka di masjid kita itu harus dikompakin dalam segi agamanya. Sholatnya jangan macam-macam kalau bisa. Yang kompak, yang satu barisan. Jangan meletak-meletak, ya kan? Barisannya lurus, ya kan? Sedekatnya yang kompak, sedekatnya yang bagaimana? Ya sering diajarkan. Ya. Kakinya yang bagaimana? Ya. Kepalanya yang bagaimana? Posisinya kepala. Itu yang kompak. Jadi layaknya abdi polisi itu kalau berbaris itu pasti kompak. Ya. Kalau ada yang jalannya kanan dulu, yang lainnya kiri, itu bisa disambung. Maka kita sholat berjamaah juga melatih setiap diri kita itu untuk bagaimana disiplin kompak ketika mengamalkan agama. Jangan berbeda-beda, jangan macam-macam. Beda-beda ini ya. Istilah ulama rahmat. Kalau yang berbeda pandangan itu para ulama rahmat. Tapi kalau kita yang bukan ulama berbeda pendapat, hancur. Yang boleh berbeda pendapat, boleh berbeda tingkah keadaan para ulama. Itu datangkan rahmat, memudahkan umat. Tapi kalau umatnya yang sembarangan ragu, semua maunya mengamalkan agama, ya hancur agama. Maka ikutilah imam. Imamnya itu diikuti bagaimana praktek gerakan sholatnya, ibadahnya bagaimana, cara baca Qur'annya, itu yang diikuti. Maka Nabi kan cukup selalu kama ra'aitumuni usolli. Seakan Nabi itu kepada satu orang sahabat itu enggak mengajarkan sholat kepada dia, tapi cukup kamu lihatin saya kalau sholat, rukuk kamu ikutin, sujud kamu ikutin, rukuk kayak apa, sujud saya kayak apa, kamu ikutin itu. Jadi seakan tidak mengajarkan sebentar ketika seperti ini tidak, ya. Tapi cukup Nabi perintah shollu kama ra'aitumuni usolli, kamu sholat seperti saya, ya, ikutin sholat saya. Nah, makanya kita itu kalau sholat yang benar, ya. Takutnya kalau tidak benar diikuti belakang kita, dan alhamdulillah nanti bisa ke belakang setelahnya dia, seakan kita itu nggak sadarnya mengajari yang tiru gerakan kita nggak benar. Maka kita ketika sholat itu sebagus mungkin, sebenar mungkin, sesempurna mungkin. Ulama itu sampai belajar sholat itu 20 tahun belajar sholat, dikasih manisnya sholat sampai wafat 20 tahun belajar sholat. Maka kita niati setiap kali kita sholat, usaha
belajar memperbaiki sholat kita. Yang kemarin sholatnya nggak sekarang usahakan bagaimana 1-2 kali sholatnya mundur, ya, pandangannya ke bawah, ke tempat sujud. Yang biasanya sholat pakai kaos, nanti berangkat pakai koko. Mungkin bulan puasa, mungkin nggak ada rasa malu, waktunya ibadah dikencengin. Sedikit banyak ada perubahan, ya. Yang asal datang ke masjid, bagaimana ada persiapan ketika mau berangkat ke masjid. Dari rumah biasanya sarungnya dicangkoli di pundak, di bahu, bagaimana dari rumah sudah dipakai, kan? Ada peningkatan. Jadi jangan seperti yang sebelumnya, ada mengagungkan sholat. Gerakannya nanti sholat diperbaiki. Ketika menaruh tangan sujud itu bagaimana? Ketika Allahu Akbar, angkat tangannya seperti apa? Ketika disedekahkan di perut itu di atas pusar apa di bawah pusar apa di dada? Diikutin yang gerakan ulama. Jangan semaunya. Bahkan sampai ketika memegang tangan kiri, posisi jari telunjuk sama tengah itu seperti apa? Ketika kita menggenggam tahiyat awal tahiyat akhir, tangan kanan itu posisinya genggam itu kayak apa? Megang pisau ada tertibnya. Itu semuanya dipelajari, ya. Sehingga kita itu ada peningkatan di dalam sholat seperti yang dikerjakan oleh para ulama. Ulama mewarisi sholat itu dari Nabi. Sehingga kita walaupun jauh dari Nabi, tapi sholat kita seperti sholatnya Nabi. Kemudian Allah juga mengatakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Id kuntum a'da'an, dulu kalian itu bermusuhan. Sekarang fa'alafa baina qulubikum, disatukan hati kalian oleh Allah. Maka ini perintah dari Allah untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada para sahabat. Nikmat persatuan. Dulu sangat-sangat bermusuhan satu sama lain, kayak suku Aus sama Khazraj suka bermusuhan. Kemudian ditolong oleh Allah. Mereka ditolong oleh Allah, menjadi penolong Allah. Juga Rasulnya menjadi orang-orang yang istimewa. Secara umum orang Arab dulu keadaannya jahiliyah, nggak kenal agama, sehingga semau-maunya bikin aturan. Bahkan kemarin sampai berani apa? Mengubur anaknya itu hidup begitu, zaman jahiliyah. Saling membunuh, rampas, makan hartanya sebagian yang lain. Kemudian ketika diutus Nabi di kalangan mereka, diturunkan kitab Al-Quran, Allah kumpulkan, satukan perceraian mereka. Cerai mereka Allah kumpulkan. Hatinya disatukan oleh Allah. Apa yang dulu ada jahiliyah dihilangkan oleh Allah. Dengki, dendam, musuhan, fitnah, putus hubungan sama yang lain. Itu menjadikan nikmat dari Allah. Menjadikan orang itu bersaudara seagama, menolong Rasulnya, mengagungkan syariat Allah. Maka perintah Allah wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Mungkin juga bisa jadi dulu kita nggak kenal agama. Dewasa-dewasa kenal Pak Yai, orang soleh, ngaji, akhirnya kenal agama. Maka itu pun kita syukur. Ingat
bijaksana. Nah, kalau kita mau meluluhkan hatinya orang, ya memang di antara caranya adalah kita kasih hadiah, terus. Nah, lama-lama hatinya bisa luluh. Kok nggak luluh ya, belum waktunya dibuka oleh Allah. Karena memang jatahnya tidak mau luluh. Tapi di antara cara meluluhkan hati orang itu adalah dengan dikasih hadiah. Bahwa negara mungkin waktu ayat mana baiknya Rasulullah ada syafaat perkenaan pada makan alih nakufur duri bila wajah terasa. Dulu mereka sebelum diutus Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul para sahabat itu ada di pinggiran jurang api neraka sana. Kenapa begitu ya? Karena masih dalam keadaan kufur, yang berpatok, yang berhala, tidak kenal Tuhan itu siapa. Oleh Allah diselamatkan mereka, orang beriman, para sahabat, dengan apa yang disyariatkan oleh Allah lewat Nabi-Nya, dikenalkan tauhid kepada sahabat oleh Nabi SAW, kemudian menjalankan amal ibadah taat kepada Allah. Maka itu diminta oleh Allah ayyashkuru untuk disyukuri nikmat itu. Maka tidak ada nikmat yang lebih besar melebihi nikmat iman dan Islam. Maka kita selalu mengatakan alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Kalau kita apapun keadaan seakan susah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji milik Allah. Ala kulli hal. Atas keadaan apapun yang diberikan oleh Allah, alhamdulillah. Nah, itu di antara senjatanya. Alladzina taqaw zadahum wa atahum taqwa. Orang yang mereka itu dapat hidayah dari Allah, hidayahnya akan ditambah oleh Allah. Wa atahum taqwa. Dan Allah akan kasih mereka takwa. Dan kemarin janji takwa itu banyak banget ya. Kalau orang itu sudah dapat hidayah, Allah akan tambah hidayahnya. Kita itu hidayah itu bukan hanya sekali dua kali. Hidayah Islam iman alhamdulillah, hidayah baca Quran sholat alhamdulillah. Tapi setiap saat itu sebenarnya kita perlu adanya hidayah dari Allah. Maka selalu disampaikan alhamdulillah. Hidayah Allah, tauhid dari Allah, ya. Itu penting. Iman Islam itu harus disebut-sebut. Karena setiap saat itu kita perlu namanya hidayah. Tanpa hidayah Allah, kita tidak akan mampu duduk bersama di tempat ini. Tidak akan bisa. Karena pertolongan Allah, hidayah dari Allah, maka kita itu bisa duduk bareng seperti Allah. Allah juga mengatakan wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan kita itu di antara kita adalah orang-orang yang yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Kebaikan itu apa? Iman, taat kepada Allah. Pokoknya apapun yang baik-baik itu namanya khair. Itu harus ada orang yang ngajak-ngajak. Jangan putus asa. Jadi, Nabi itu ngajak orang-orang Mekah juga orang Madinah itu tidak sekali dua kali, tapi sampai beliau wafat masih juga ada dakwah ngajak orang dalam kebaikan. Ya, kita sering dengarkan Nabi di akhir apa yang beliau sering sholat, ya gitu. Ada sebagian lain umatku. Yang dipikirkan Nabi seperti itu. Ya. Maka ngajak orang untuk baik itu ya harus rutin. Ya. Tidak bosan, tidak boleh bosan. Ya. Dan itu satu kedudukan di sisi Allah yang tinggi. Ibadah juga maksudnya yang besar nilainya azimah. Kata Nabi Allah Ta'ala dan karena minal ajab itu liman tabi'ah
kepada hidayah, maka dia akan memperoleh pahala seperti pahalanya orang yang mengikuti. Min ghairi ayyusa min ujuri syai', tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya orang yang mengikuti itu. Kita ngajak orang, yuk, bareng yuk, sholatnya bisa disebut, kata-kata itu udah paham. Kita lewat, kita masih duduk, harusnya kan ada sudah ada, yuk, itu udah paham. Cuma sekedar itu sudah ngajak, karena kita sudah berpakaian menghadap sholat, teman kita masih duduk biasa nyantai, cuma bahasa yuk itu sudah paham. Iya kan mesti jawab gitu kan. Berarti dia paham kalau diajak sholat. Jadi nggak usah sholat, nggak usah paham. Jadi simpel aja biasanya. Ayo sholat, nggak usah. Kita bilang yuk kan sudah paham, ya kan? Yuk mana? Nah itu sudah bagian mengajak orang untuk sholat baik. Itu kalau umpama kok dia nyatanya berangkat sampai masjid, maka sholatnya dia buat kita udah dapat pahalanya. Kayaknya gitu, tanpa mengurangi pahalanya dia dapat pahala sempurna sholat, kita dapat pahala sempurna sholat. Kita baca Quran di depan, asal baca rutin rajin, ya kan? Sampai ngantuk-ngantuk di depan sini, istirahat di subuh, ya. Nggak ngajak orang, tapi perbuatan kita itu kadang-kadang mengajak orang, yuk baca Quran kayak saya loh di sini. Habis terawih di subuh, kan kenapa kalau orang itu masalah orang ini, masa saya enggak, kadang-kadang tergugah hatinya. Makanya kadang-kadang orang tanpa mengucapkan kata-kata, perbuatannya situ sudah mengajak orang untuk baik. Kok ternyata ada yang ikut, maka yang ikut itu pahalanya kita juga dapat. Itu enaknya begitu. Maka kita tidak usah malu-malu ngajak orang itu berbuat. Tapi juga sebaliknya bahayanya kalau orang itu ngajak kepada kesesatan. Karena alaihi minal itsm, maka dia pun akan dapat bagian dosa juga. Itu asal liman tabi'ahu, seperti dosanya orang yang ikuti dia itu. Min ghairi ayyusa min adzab syai'un, tanpa mengurangi dosa yang dilakukan oleh orang yang ikuti itu. Maka pentingnya itu kita mansana sunatan hasanatan. Kita membuat perilaku sikap yang baik itu di situ itu. Kalau diikuti kebaikan kita itu oleh orang, kita dapat pahala. Sebaliknya kalau kita membiasakan keburukan dan diikuti keburukan itu, kita pun akan dapat dosa yang sama, bukan bagi dua, sempurna sama. Itu bahayanya dan pentingnya. Ada dalam baik dapat orang yang menunjukkan orang pada kebaikan itu dapat seperti orang yang melakukan. Kita nggak melakukan, tapi itu orang kita gimana? Sholat kan bagus, puasa. Orang kan puasa tapi nggak puasa, gimana sih? Nah, kalau sampai dia sadar puasa, sholat, maka puasanya, sholatnya, pahalanya kita dapat sempurna. Ini namanya ada baik. Orang yang menunjukkan kebaikan itu seperti orang yang melakukan. Maka kita bagaimana jadikan ajakan kita itu kepada kebaikan. Jangan sampai ada perbuatan kata-kata yang mengarahkan orang kepada kesesatan